adik-adik yang merasa orang tuanya dapat bantuan tiap bulan berupa sembako dari pemerintah, ini pasti punya kartu ini. Jadi silakan dicari. Bisa dicek di laman Kemensos juga. Sebentar lagi Ibu share di layar kalian. Kemudian ada juga program Keluarga Harapan, KBPNT, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Bantuan Sosial Tunai, Bu Heni. Ya, jadi lumayan banyak ya Bu Nazil ya. Ada 6 kartu sakti yang bisa adik-adik cari nanti kalau memang punya. Setelah punya tolong dicek ke laman yang nanti sebentar lagi sama Pak Franky akan disebar. Kalau nama Anda atau nama orang tua Anda terdata di situ, berarti Anda bisa masuk ke Semansa melalui tahap 1 jalur afirmasi. Namun Bu Heni, ada juga kan orang tua yang tidak mampu, tapi mereka tidak mendapatkan kartu-kartu tersebut gitu loh. Oh gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan? Salah satunya adalah bisa melalui surat keterangan tidak mampu. Karena di Juknis itu ada Bu Heni, ada poinnya di bawahnya yang dijelaskan kalau memang benar-benar tidak mampu dan tidak punya kartu-kartu tersebut. Yang disebutkan tadi ya. Ya, bisa melalui jalur surat keterangan tidak mampu. Di poin 7 itu saya membaca atau apa itu Bu Nazil? Yang poin 7? Apa program mungkin bantuan pemerintah daerah lainnya, bukan Bu. jadi ini tidak di poin, termasuk ya? Ya, gitu. Di poin ke-7 yang G, yaitu seumpama pakai surat keterangan miskin boleh. Dari mana ngambilnya? Kalau di desa itu dari kepala desa, Bu Heni. Kalau di kota dari kelurahan. Jadi keterangan tidak mampunya dikeluarkan oleh kepala desa ya? Ya, atau lurah. Iya, kalau di kelurahan ya berarti lurah yang mengeluarkan. Tapi hati-hati adik-adik karena di sini di luar kartu yang sama pemerintah disebutkan, jadi nanti akan disurvei oleh panitia Semansa ke rumah adik-adik semua. Akan ada home visit ya Bu Nazil ada ya? Home visit. Akan ada home visit, kita ngecek. Iya, kita cek kebenarannya. Iya, kan bisa jadi tuh pura-pura dari tidak mampu gitu loh, Bu Heni. Jadi ketika kita visit ternyata kok mampu, ya berarti ya mohon maaf. Berkasnya kami tolak, pendaftarannya kami tolak, seperti itu. Karena ya, memang harus sesuai ya, harus sesuai dengan keadaannya. Karena kita tidak mau main-main, artinya kita juga punya pertanggungjawaban ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya sekedar begitu punya keterangan miskin dari kepala desa atau lurah langsung diterima gitu ya Bu Nazil. Iya, belum tentu. Karena dari beberapa tahun yang lalu, Bu Heni, contohnya tahun yang lalu ya ngambil SKTM. Dan ternyata ketika kita home visit ke rumahnya, ternyata tidak sesuai. Iya, ternyata mampu sekali ya Bu Bapak Nazil ibunya sampai punya mobil segala dan sebagainya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak sesuai dengan kenyataan ya mohon maaf, tetap tidak kami terima seperti itu ya adik-adik ya. Lanjut ya Bu Heni. Lanjut, oke. Itu dari jalur afirmasi. Sekarang untuk tahap 1 yang ada selanjutnya ada pindah tugas orang tua ini Bu Heni. Pindah tugas orang tua maksudnya bagaimana itu Bu Nazil? Jadi bagi adik-adik yang orang tuanya pindah ke tempat tertentu, maaf, di keluarga tidak mampu itu kan 7% Bu Heni. Iya. Sisanya ada anak buruh 5%. Oh begitu. Anak buruh itu lingkupnya anak buruh itu contohnya yang orang tuanya bekerja kerja di pabrik. Oh seperti itu ya. Kerja di pabrik di mana di situ harus dibuktikan dengan orang tuanya punya surat tanda keanggotaan asosiasi buruh. Oh jadi tetap harus ada bukti ya. Kalau orang tuanya memang bekerja sebagai buruh pabrik. Oke. Cuma kalau di Pamekasan kan kita tidak ada pabrik ya Bu Heni, jadi jarang. Kurang tahu ya, mungkin kita tidak terlalu banyak tahu tentang ada tidak pabrik di Pamekasan ya. Ya tapi sementara beberapa tahun ini tidak ada yang lewat yang jalur anak buruh begitu. Selanjutnya itu ada penyandang disabilitas. Nah, ini juga bisa melalui jalur itu ya, bisa. Oke, lanjut kita masuk ke pindah tugas orang tua ya.
pindah tugas orang tua ini punya Iya. posisi 5%, Bu Heni, di mana 2%-nya itu dikhususkan bagi orang tua kalian yang pindah dari kota tertentu masuk ke sini, ke Pamekasan. Gitu. Ya. Jadi kalau orang tuanya yang semula bekerjanya di luar kota, ya, di luar di Surabaya, kota Pamekasan, di Jakarta, ya. Lalu dipindah tugaskan atau dimutasi ke Pamekasan, maka anak tersebut punya hak untuk daftar di Semansa, seperti itu ya. Dan itu harus dibuktikan dengan apa, Bu Nazil? Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi ya. Iya, mutasi dari kepala, jadi kepala ada kantornya. SK mutasi. Iya. Dari instansi atau lembaga kepala kantor bahwa memang orang tua dari anak ini dipindah tugaskan ke kota ini, seperti itu. Itu jadi bisa. Itu juga harus diupload nanti ya. Jadi iya, semua data-data di tahap 1 itu harus diupload. Nah, jadi kalau memang punya kartu ya nanti kartunya diupload. Di situ ada lamannya. Kalau memang lewat jalur pindahan orang tua berarti SK pindah tugasnya diupload. Orang tua yang diupload. Iya, ya. Oke. Selanjutnya ada anak GTK, itu anak guru dan tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi hati-hati adik-adik, ini hanya berlaku bagi orang tuanya yang berada di sekolah tersebut. Iya. Jadi walaupun orang tuanya guru, tapi bukan guru Semansa, tidak bisa. Jadi seperti itu. Karena ini kemarin, Bu Heni ada yang tanya. Ada yang tanya ya, pasti penasaran. Anak saya kan juga guru, kok tidak bisa anak saya gurunya harus guru Semansa. Tidak harus guru ya nak ya, pesuruh boleh, tata usaha boleh. Tapi yang bekerja di SMA Negeri 1 Pamekasan. Bekerja di Semansa. Jadi juga punya hak untuk bisa mendaftar jalur ini ya. Oke, selanjutnya Bu Nazil. Nah, kalau memang ada yang seperti itu, kalau ponakan bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya, karena ini harus dengan kakak. Anak kandung ya, bukan anak ketemu besar atau anak angkat. Karena boleh. Nanti tetap dicek kakaknya ya, di keterangan kakak pasti ada kan anak kandung atau ponakan, walaupun satu domisili biasanya di kakak itu kan ada keterangannya ya, walaupun satu rumah tapi di kakaknya ternyata ponakan, itu tidak boleh. Iya, jadi atau family lain itu tidak boleh. Jadi anak guru itu guru yang bekerja di SMA Negeri 1 Pamekasan atau tenaga administrasi yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan. Karena apa? Karena nanti pada saat mendaftar itu SK-nya bekerja di SMA itu harus diupload. Jadi SK di mana guru itu bekerja itu harus diupload juga. Kalau selain SMA Negeri 1 Pamekasan ya tidak punya hak di sini, begitu ya adik-adik ya. Ada seleksi Bu Heni. Tim verifikator juga akan melihat. Kemudian anak nakes ini pasti banyak yang anak-anak di rumah atau adik-adik di rumah yang memilih jalur anak nakes ya. Karena nakes ini kan tidak hanya anaknya dokter. Iya, betul. Bisa anaknya perawat, bisa anaknya supir ambulan. Pokoknya yang kerja di rumah sakit atau puskesmas yang dirujuk sebagai menangani COVID-19 ya Bu Nazil ya. Ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala instansinya. Kalau puskesmas ya kepala puskesmas, kalau rumah sakit ya kepala rumah sakit. Direktur kalau rumah sakitnya. Orang tuanya benar-benar bekerja di situ. Dan ini sebenarnya banyak Bu. Ini kan jatahnya 1% ya. Kalau 1% itu hanya sekitar 4-5 orang. Tapi kalau banyak gimana? Lah kalau banyak itu kan ada seleksi. Jadi walaupun boleh siapapun punya kesempatan, maksudnya seperti itu ya Bu Nazil ya, asalkan memenuhi persyaratan itu. Tetapi kalau nanti melebihi kuota, apa yang menjadi seleksi berikutnya? Pertama adalah seleksi pertama yaitu berdasarkan jarak rumah. Oh, jarak rumah. Iya. Semakin jauh ternyata kemungkinannya semakin kecil. Oh, jadi jarak rumah itu nomor 1 ya? Iya. Yang kedua usia. Oh, usia. Jadi intinya semakin tua semakin punya kesempatan gitu ya. Dan yang ketiga waktu pendaftaran. Tapi dicoba saja, jangan pesimis karena kita kan tidak tahu yang daftar berapa orang. Jadi semua usaha bisa dilakukan ya adik-adik ya.
Semoga ya bisa, kalau sudah rezekinya insya Allah Iya, akan ada kemudahan, jangan khawatir. Dan menurut Ibu sih kalian jangan melewatkan tahapnya. Iya. Kalau memang punya kesempatan peluang untuk betul. bisa ikut tahap 1, ya ikuti dari tahap 1. Dari tahap 1. Seandainya nanti tidak masuk ya ikuti tahap kedua. Belum beruntung di tahap 1, ikuti di tahap 2. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu Bu Heni, Zoom meeting ini akan berkelanjutan ya adik-adik, seperti di banner yang sudah kami sebar kemarin. Hari ini kita hanya khusus berbicara masalah tahap 1, nanti menjelang pendaftaran tahap 2 kita ada Zoom meeting lagi. Jadi bagi adik-adik yang tidak lulus tahap 1 mau nyoba tahap 2 atau mungkin dari awal sudah berniat dari di tahap 2, silakan bergabung ke nanti kami. Gabung lagi, kita akan bagi link Zoom lagi untuk kami penjelasan kasih tahap 2. Tipsnya biar masuk ke Semansa. Seperti itu. Karena saya yakin ya adik-adik di rumah ini yang ikut Zoom meeting sekarang ini pasti ingin masuk ke Semansa ini Bu Heni. Wah, wajahnya serius-serius semua nih. Ya, senyum dong. Santai. Oh iya, udah senyum tuh. Santai ya nak ya. Ini ada Mbak yang dari tadi Ibu hanya lihat matanya saja tuh. Iya, senyumnya enggak kelihatan. Ya, persiapkan pertanyaan kalian setelah ini. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu kita bisa ngambil dari jalur prestasi lomba. Di mana di sini lomba akademik 2% dan lomba non-akademik 3%. Adik-adikku di rumah, di sini ada beberapa persyaratan, bukan persyaratan, sebenarnya informasi lebih tentang terkait dengan lomba. Yang pertama, jika Anda mengikuti perlombaan kejuaraan dan dapat sertifikat, maka yang lebih dihargai, maksudnya skornya yang lebih tinggi itu adalah sertifikat lomba individu dari perseorangan. Iya, jadi skornya lebih tinggi yang perseorangan daripada yang bergu ya Bu Nasil ya. Oke. Kemudian berjenjang atau tidak? Jadi kalau kalian ikut lomba berjenjang itu poinnya lebih tinggi daripada yang tidak berjenjang. Maksudnya berjenjang itu apa sih Bu Nazil? Berjenjang itu diseleksi dari kabupaten, menang terus ke provinsi, menang terus ke nasional. Lah itu skornya lebih tinggi daripada lomba langsung ke nasional tapi tidak contoh berjenjang. Yang berjenjang misalnya lomba banyak, iya banyak sekali Bu Heni. Contohnya nih saya sebutkan ya adik-adik. Misalnya OSN ya? OSN, jadi adik-adik yang biasanya suka sekali ikut lomba di bidang akademik. OSN itu akademik ya, biasanya kan diseleksinya dari tingkat kabupaten, lolos dari kabupaten ke provinsi, lanjut ke nasional dan seterusnya. Nah, itu yang disebut berjenjang adik-adik. Selain OSN apa Bu Nazil? OSN, kemudian ada Olimpiade Literasi Siswa Nasional, Olimpiade Penelitian opsi. Opsi. Kan sekarang sudah mulai ngetren ada lomba opsi. Itu kan juga Olimpiade penelitian ya? Iya, penelitian bagi adik-adik yang suka meneliti, biasanya ikut ini. Atau kompetisi sains madrasah kalau itu di Snawiyah ya. Oh iya, itu pernah diikuti oleh yang pernah masuk 3 tahun yang lalu. Iya, itu jadi bisa mendapatkan karena itu berjenjang. Berjenjang juga, betul. Kemudian ada yang dari prestasi seni. Oh, berarti yang dari prestasi tahfidz, yaitu FLS 2N yang suka tari. Ini ada yang tanya nih sepertinya Bu Nasil. Dari tahfidz. Oh iya, sebentar lagi diterangkan ya. Berurutan. Dari yang kedua itu dari non akademik dari bidang seni dan tari itu ada FLS 2N biasanya dari sejak SMP itu ada Bu Heni. Iya, betul. Itu juga berjenjang ya. Kemudian anak-anak yang di bidang olahraga Bu Heni. Contohnya ya seperti Porprov. Oke, betul. Porprov. 2SN. Itu kan anak-anak kadang pinter voli ya. Iya, pinter voli, pencak silat, betul. Sampai ke Porprov. Itu tinggi skornya. Oh ya, sudah di share screen itu. Adik-adik bisa lihat ya. Bisa lihat di situ. Jadi prestasi atau hasil perlombaan atau penghargaan bidang non akademik ya. Jadi banyak sekali yang bisa adik-adik manfaatkan ini untuk yang non akademik ya Bu Nazil ya. Ya, prestasi bidang seni ada festival dan lomba seni siswa nasional atau lebih terkenal FLS 2N. Dan prestasi bidang olahraga itu ada Gala Siswa Indonesia atau GSI. Yang berikutnya ada ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma.
Yang berikutnya ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM. Iya, Ini juga O2SM. terkenal ya Bu Nazil Ya, ya. ini Iya. biasanya anak-anak SMP sudah familiar, Iya. terutama yang pinter olahraga ini Bu Heni. Iya, ada PON, ada Porprov. Porprov kemarin ada itu. Iya. Popnas ya. Popnas itu Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ada Popwil, ada Popda, dan terakhir ada Para Games Olahraga Nasional. Jadi yang non akademik banyak juga ya Bu Nazil ya. Selanjutnya Bu Heni ini juga ada prestasi bidang keagamaan. Iya, betul. Jadi prestasi bidang keagamaan itu bisa dari MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, atau dari jalur Hafiz Quran. Nah, ini yang ditanyakan adik tadi ya, yang jalur Hafiz Quran. Penjelasan lebih lanjutnya tentang Saya Hafiz ini bagaimana tentang Hafiz Quran, adik-adik di rumah. Hafiz Quran itu ada ketentuannya ya, bukan hanya Hafiz tapi ada persyaratannya. Berapa juz Ibu saya bisa mendaftar? Bukan juz 30 loh ya. Juz 30 semuanya mah bisa juz 30. Ini jadi ada ketentuannya ya. Ini Bu Nazil akan menjelaskan untuk yang hafal Quran. Pak Peng nanti skor prestasi tingkat mohon di-share juga ya. Sementara adik-adik di rumah Ibu akan diktekan. Jadi jumlah juz yang kalian kuasai 5 sampai 9 juz. 5 sampai 9 juz itu skornya 16. Semakin banyak hafalan Qur'annya, maka Anda semakin punya skornya semakin tinggi. Iya. Berarti peluangnya semakin besar, yaitu bisa skornya sampai 32 jika Anda hafal 10 sampai 19. Apalagi kita pernah punya siswa ya, Bu, 2 tahun yang lalu hafal 30 juz ya. Kita pernah punya siswa mendaftar jalur Hafiz Quran ini hafal 30 juz. Ya. Jadi kalau sudah 30 juz itu insya Allah peluangnya luar biasa masuk ke SMA Negeri 1 Pamekasan ya adik-adik ya. Kemudian ini ada persyaratannya Bu Heni. Mereka itu kan harus punya sertifikat yang nanti akan begitu ya Bu Nazil ya. Dan sertifikat yang mereka punya itu harus dikeluarkan oleh pondok pesantren yang merupakan tempat mereka tahfidz gitu begitu. Ya. Jadi seumpama nih adik-adik itu mondok di Al-Amin ya. Maka sertifikatnya itu dikeluarkan oleh Al-Amin dan harus dilegalisir oleh kantor Kemenak kabupaten tersebut. Di Sumeneb. Iya, karena Al-Amin kan Kabupaten Sumeneb. Jadi begitu ya Bu Nazil ya. Jadi harus ada legalisasi dari kantor Kemenak setempat. Jadi kalau misalnya pondoknya ada di Sumeneb, berarti yang melegalisasi adalah Kemenak Sumeneb. Di sini kemarin ada yang kalau dari tahfidz dilegalisir di Kemenak Sumeneb tidak bisa Bu. Anaknya putranya yang sudah hafiz. Sebentar ya Mas ya. Tahfidz dilegalisir Al-Amin. Nggak bisa di Kemenak Sumeneb, Bu. Harusnya di mana? Kok tidak bisa, kenapa? Ini, halo. Kamera. Bisa diketik melalui chat ya, Mas ya, kalau memang. Iya. Di situ. Oke. Ini ada begini, mungkin diselesaikan dulu sama Bu Nazil. Ini yang jalur tahfidz ini terakhir ya Bu Nazil ya. Yang jalur tahfidz informasi terakhir yang saya berikan. Jadi ini adik-adik, Anda setelah tahfidz maka Anda itu harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh tempat tahfidznya. Apa yang suara saya ada yang enggak? Iya. Jadi ini untuk sertifikatnya itu dikeluarkan oleh pondok pesantren jika memang Anda itu lulusan dari pondok pesantren atau mungkin kadang ada lembaga tahfidnya itu boleh. Otomatis sebuah lembaga tahfidz kan harus sudah diketahui oleh Kemenak di kota tersebut. Tidak mungkin
membangun ada yayasan TAFE, tapi Kemenaknya tidak tahu bahwa kan nggak mungkin itu. Oleh sebab itu selain jadi tidak asal ya. Selain tanda sertifikat tangan, itu harus diketahui oleh kepala yayasan tersebut, dan juga bisa dilegalisi oleh Kemenang kabupaten tersebut. Seperti itu ya. Wah, ini ternyata banyak yang tertarik ini. Pertanyaannya banyak sekali. Mungkin bisa kita mulai menjawab satu persatu ini Bu Nazil. Ya, di sini ada yang tanya melalui chat, Ibu untuk jalur prestasi boleh melampirkan berapa sertifikat? Oh iya. Begini ya Nak ya, Ibu kemarin kita berkaca pada pengalaman tahun yang lalu. Karena Ibu ini sudah mencoba masuk ke laman pendaftaran, Bu Heni, ternyata laman pendaftarannya itu untuk tahap 1. Kalau berkaca pada tahun yang lalu agak sedikit beda ya Nak ya. Belum dibuka laman pendaftaran untuk yang tahun ini. Cuman informasi ini saya berikan berdasarkan tahun yang lalu. Jadi anak-anakku seumpama ada perubahan besok pada saat pendaftaran, ya Ibu mohon maaf karena memang laman pendaftaran belum dibuka oleh pusat. Oh begitu ya benar. Tapi berdasarkan tahun yang lalu itu hanya 1 sertifikat yang boleh diupload dan itu kamu ambil yang paling tinggi skornya. Oke. Jadi memilih sertifikat yang kira-kira memiliki skor yang paling tinggi. Iya. Jadi misalnya begini Bu Nazil, di provinsi dia juara 1, di tingkat nasionalnya dia juara 3. Dilihat dulu kalau provinsinya itu berjenjang ya kita ambil yang provinsi. Oh seperti itu ya. Jadi kalah dengan nasional yang juara 3 ya? Iya. Oke. Betul. Iya. Yang tidak berjenjang. Iya. Begini anak-anak, adik-adikku. Kalau bilang adik-adik tambah muda loh. Nah. Nggak apa-apa, biar muda juga ya Bu gurunya ya. Oke. Begini, kadang kalau kalian punya banyak sertifikat kejuaraan dan takut salah gitu ya Bu Heni ya. Iya betul. Karena hanya ada 1 kesempatan, monggo sampean ke Semansa ada apa-apa. Tanya-tanya ke sekolah ya, tanya sertifikat mana kira-kira yang harus diupload seperti itu biar nggak khawatir. Bisa enggak ya, ini lolos enggak ya? Silakan ke SMA 1. Iya, bawa semua sertifikatnya nanti kita tunjukkan ke kita, nanti insya Allah nanti sebagai pertimbangan kita sesuaikan dengan skornya. Iya. Nah, ini ada tanya, sertifikat nyanyi bisa enggak? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Kan itu dari FLS 2 yang non akademik bisa asalkan juara, bukan sertifikat peserta. Bukan ya. Peserta lo ya, juara lo ya. Juara. Oke. Berikutnya Bu Nazil ada kalau pakai kartu PKH. Itu kartu punya orang tua kandung atau punya anaknya yang akan daftar, Bu? Ya. Kalau PKH itu sebentar, Ibu buka kitabnya. Takut salah ya Nak ya. Di depan sepertinya. Sepertinya di depan. Iya. Tadi belum di screen ya Pak ya, belum di share screen ya Pak. PKH Pak. Ya, sebentar lagi di share screen dulu ya PKH-nya seperti apa. Nah ini pertanyaannya yang mau di-upload yang atas nama orang tua atau yang atas nama anak? Program Keluarga Harapan itu silahkan kamu lihat melalui Kemensos.go.id. Kalau ternyata ada nama ibumu, ibu kandung atau bapak kandung, berarti kamu berhak untuk mendaftar. Iya. Oke. Karena PKH ini biasanya dimiliki oleh orang tua, Bu Heni. Gitu ya Bu Nazil ya. Iya. Tapi jangan lupa juga untuk melampirkan kartu kakaknya. Iya, betul. Tapi kita itu ketika melihat mengupload PKH itu otomatis akan bersanding dengan kakak. Oh, seperti itu. Sehingga kalau ternyata nama ibunya atau nama bapaknya terus namamu di situ bukan anak kandung, berarti ya sepertinya tadi sudah dijelaskan sama Bu Nazil ya. Jadi kalau PKH itu memang harus berduet dengan kakak, karena di kakak harus ada penjelasan. Anak-anak ini kan yang mendaftar pakai kakak, Bu. Iya, betul. Jadi kakak itu akan selalu tampil di setiap laman. Iya, betul, di laman kami loh ya. Di laman pada saat kami. tampil PIN itu kan pakai kakak ya, Bu Nazil ya. Jadi di laman verifikator itu pasti tampil kakaknya. Anda tinggal mengupload PKH, kartu PKH-nya. Nanti di situ kami akan terbaca apakah anak ini memang anak kandung dari orang tua yang bersangkutan. Yang kalau memang
setelah dicek ke laman ini Oke. ada namanya dan sesuai kakaknya anak kandung, maka keterima. Oke. Tapi kalau tidak sesuai tidak bisa. Iya. Oke, begitu ya Dek ya. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Bu, untuk jalur afirmasi, jika terdaftar KIP, tapi hanya punya surat, tidak punya kartu, apakah bisa dipakai untuk mendaftar? Jadi Silakan tidak ada cek, kartunya. Cek ke laman Kemdikbud.go.id. Kemdikbud apa Kemensos? Kemdikbud karena Gini. KIP itu yang mengeluarkan Dikbud, Bu. Ya, jadi tinggal dicek ya Dek ya. Tinggal buka laman Kemdikbud.go.id. Jadi ada daftar, tidak ada daftar nama adik tidak di situ. Ya. Kalau memang terdaftar namanya adik, adik bisa mendaftar. Ya, berarti sudah terdata di situ nama adik. Iya, Kalau walaupun pakai lembar. Walaupun hanya surat keterangan ya Bu Iya, Nazil betul. ya. Jadi kalau sudah terdata di Kemdikbud datanya adik, otomatis bisa. Bisa. Walaupun tidak mungkin punya hanya- kartu, iya. ya, walaupun tidak punya kartu. Oke. Selanjutnya nih Bu Nazil, mohon maaf Bu, kalau terdaftar KIP atau surat bukan kartu, lalu juga punya KKS, apakah keduanya bisa dipakai mendaftar ya Bu? Bersyukurlah kalau punya dua Dua. kartu anak-anakku. Tapi cukup ambil satu saja satu KIP saja ya, KIP. Pilih satu saja, jangan lebih Iya, ya. salah satu kartu saja Karena yang diupload ya. sesuai yang Ibu lihat laman kemarin itu hanya satu kartu yang bisa diupload. Oke. Jadi kalau punya dua yang mana Bu? Ya pilih satu. Pilih salah satu deh, ya. KIP saja ya, yang Yang by mana? name. KIP ini by name. Yang nama by anaknya. name, KIP yang biasanya atas nama siswa itu Anaknya, sendiri iya, ya. karena Oke. pelajar. Ini ya, ini akan di-share nama-nama penerima KIP. Kartu sakti. Nah, ini akan di-share sama Pak Franky sehingga adik-adik di rumah bisa mengecek ke lamannya ya. Dicek aja kalau ternyata ada walaupun tidak ada kartu, Iya. ada surat, ada apa-apa, Tidak apa-apa. Jadi surat keterangan yang diupload asalkan adik yakin, adik cek dulu di laman tadi Kemendikbud.go.id ya. Jadi dicek di situ namanya ada, adik tinggal upload surat keterangan. Iya, sambil menunggu diupload, mungkin adik-adik di rumah ini yang memang merasa orang tuanya memang mendapat bantuan, silahkan dicari nak. Iya, mulai sekarang dipersiapkan ya. Iya, Eman, Anda punya peluang lewat jalur afirmasi, silahkan digunakan peluang ini sebaik-baiknya. Oke, ini ada pertanyaan. Ibu, kalau yang jalur anak-anak nakes, apa ada skornya? Oke, tidak ada skor sayang, cuma di sini sudah dibatasi hanya diterima 1% saja. Itu berarti yaitu sekitar 5-6 anak. Iya, antara 4 sampai 6 orang lah seperti Ya. itu. Ya. Lah Bu, terus kalau yang daftar lebih dari 6, kan Ibu tadi sudah bilang Menjelaskan ya, Bu, sebenarnya, ini. iya, sudah menjelaskan. Mana Bu yang paling tinggi peluangnya? Ya pertama dari Kakak. bukan Ibu, Jarak rumah kan? Jarak rumah, iya. bukan kakak. Maksud saya jarak rumah tadi Nah. ditentukan oleh domisilinya. Ya, domisili jarak rumah, kemudian umur, dan yang terakhir cepatnya mendaftar. Iya. Jadi kalau pendaftaran dibuka jam 00.00, Anda kamu sudah mendaftar, iya. 1 menit. Itu akan punya lebih banyak peluang seperti itu ya. Nanti ya. semuanya yang menentukan sistem Bu Heni. Betul. Jadi bukan pihak Semansa. Bukan pihak Semansa ya, perlu diingat ya. Ini kadang maaf seringkali kok saya enggak lulus Bu. Padahal saya sudah memenuhi persyaratan dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi perlu diingat ya adik-adik ya, dan mungkin ini bisa disampaikan ke orang tuanya, yang menentukan semuanya adalah sistem. Jadi kenapa PPDB online ini artinya kita tidak bisa, anggaplah kasarannya kita tidak bisa nakal, kita tidak bisa curang, karena semuanya sistem. Ya, betul. Jadi sekali. Sistem yang menentukan. Data adik masuk ya, diupload atau tidak, diterima atau tidak, semuanya sistem yang menentukan. Bukan sekolah yang dituju ya Bu Dasil ya. Bukan. Iya. Jadi walaupun kalian daftar ke Semansa, bukan berarti panitia Semansa yang menentukan kalian diterima atau tidak. Betul. Itu semuanya sudah sistem yang berjalan.
Kami hanya membantu Bu Heni ya, kita hanya membantu mendaftar agar adik-adik di rumah tidak salah. Oke. Cara memilih sertifikat mana yang skornya tinggi itu kami hanya membantu Hanya saja, membantu. tapi nanti kembali ke sistem diterima atau tidak. Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya, ini kok sepertinya lumayan panjang ya. Dari adik siapa ini, Lintang Sandra. Maaf ya, dari tadi nih enggak Ibu sebutkan nih nama-namanya yang tanya ya. Oke, ini dari Mbak Lintang. Mohon izin bertanya Bu, jika sudah mengambil PIN yang berdasarkan kartu keluarga, apakah bisa menggunakan PIN tersebut untuk daftar tahap 1 jalur perpindahan orang tua, nggih Bu? Terima kasih dan mohon arahannya. Oke. Boleh dong. Boleh PIN banget ya Bu Nazil. Iya. PIN itu adalah syarat Anda mendaftar. Oleh sebab itu adik-adik di rumah yang pingin masuk, mau sekolah tapi belum ambil PIN, segera ambil. Dan alhamdulillah ini ada kabar terbaru bahwa pengambilan PIN diperpanjang mulai besok. Kan seharusnya hari ini berakhir tuh Bu Heni. Iya. Itu diperpanjang mulai besok sampai tanggal 4 Juli. Jadi adik-adik di rumah yang masih belum punya PIN silakan ambil PIN. Dikasih kesempatan nih oleh Provinsi Jawa Timur, jadi pengambilan PIN masih diperpanjang dan lumayan lama dari tanggal 19 Juli 19 Juli besok sampai 4 Juli 2020. Dan ini adik-adik di rumah yang perlu dicermati. PIN ini bisa diambil dari mana saja. Iya, betul. Boleh dari rumah. Ya kalau masih bingung silahkan ke Semansa. Iya. Tidak harus Bu, saya harus ke Semansa. Tidak harus. Anda kalau sudah bisa memungkinkan ngambil dari rumah ya di rumah tidak apa-apa. Tapi hati-hati penentuan titik koordinat Bu Heni, jangan sampai tipu-tipu. Ada tuh yang rumahnya jauh tiba-tiba ngambil koordinat dekat. Nah, itu kan masih ada tim verifikator tuh. Ya nanti sama tim verifikatornya akan dipindah sesuai dengan kakaknya. Kakaknya ya, iya betul. Sehingga pada saat Anda pinnya keluar, loh saya kok koordinatnya jauh. Ya iya disesuaikan dengan kakaknya. Dengan kakaknya ya Bu. Ya, silakan ambil adik-adik di rumah. Bagaimana Bu dengan jalur pindah orang tua? Ada apa-apa? Siapkan SK, surat keterangan kalau memang bapaknya itu pindahan dari kerja, ya. Jadi dipindah tugaskan. Jadi biasanya ada SK kepindahan orang tua atau yang bersangkutan entah ayah atau ibu ya, dari itu bisa instansi atau kepala instansinya itu boleh diupload karena memang dapat jatah juga untuk bisa masuk ke Semansa dari tahap 1. Tapi dari kemarin ya Bu Nazil ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 18 kemarin kita lihat yang mendaftar atau mengambil PIN dari sekolah sepertinya sudah berkurang ya. Berarti masyarakat sudah mulai pinter. Adik-adik sudah mulai pinter untuk ambil PIN sendiri dari rumah. Total PIN yang sudah diverifikasi oleh Semansa itu sekitar 250-an. Oh iya, oke. Tapi kan yang kita verifikasi itu kan dari seluruh yang ngambil PIN. Dari yang kita nggak. Jadi kita nggak tahu. Kita teruskan, ini pertanyaan sebenarnya banyak Bu Nazil. Kalau punya KIP, tapi saya juga punya sertifikat. Mau masuk lewat mana, Bu? Ya, gini, sayang. KIP itu punya 7%, peluangnya besar. Sertifikat itu hanya 2%. Itu kalau akademis, dan non-akademis 3%. Kalau boleh Ibu usulkan, lebih baik dari KIP-nya. Ya, karena peluang Anda jauh lebih besar diterima. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan sebenarnya sudah dibahas tadi nih, kalau tidak punya kartu KIP, PKH, pakai keterangan tidak mampu dari kepala desa. Ya, surat keterangan tidak mampu dan akan tapi ada survei ya, ada home visit untuk dicek betul-betul tidak mampu. Kapan Ibu? Itu tidak bisa kami jelaskan. Kapan? Pokoknya tunggu kami di rumah kalian ya. Jadi tidak bisa tipu-tipu karena kami survei. Jadi walaupun mendapat surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, lalu pasti diterima tidak ya adik-adik ya? Pas ambil sapeh Bu Heni, itu tidak bisa ya Kak ya. Oke, kita lanjut Pak Franky. Ini kita lanjut. Mohon maaf ya Bu, kalau misalnya sudah memenuhi syarat namun tidak diterima di Semansa, itu jalur sekolahnya kemana ya Bu? Kalau sesuai dengan laman pendaftaran tahun yang lalu ya, kita berkaca pada tahun yang lalu.
Tahap 1 itu hanya satu sekolah, Bu Heni. Hanya satu sekolah yang dipilih Iya. ya. Oke. Jadi kalau di SMA 1 tidak diterima, maka otomatis Anda bisa ikut tahap kedua. Nah, ini kan ada 3 tahap, Bu. Iya. Adik ya. Adik siapa ini? Adik Ada jalur tahap Sahranatul. 1, 2, 3. Iya. Jadi bisa lewat tahap 2 nanti, dicoba juga tahap 2-nya. Seperti yang disampaikan Bu Nazil tadi ya, Bu Nazil, betul. jangan sampai kalau memang punya kesempatan, jangan lewatkan setiap tahap. Siapa tahu beruntung. Tahap 1 dicoba kalau memang punya. Iya, betul sekali. Tahap kedua nanti dicoba juga kalau memang yang tahap 1 belum beruntung. Seperti itu ya, Bu Iya. Nazil ya. Hanya satu pilihan sekolah ya adik-adik. Jadi seandainya tidak diterima di Semansa ya adik-adik ikut tahap kedua. Iya, oke. Ikut lagi Zoom meeting sama Bu Nazil ya. Nanti Ya, akan ada Zoom berikutnya untuk penjelasan tahap kedua. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jika ditentukan sistem, bagaimana dengan finalis Kompas? Oke. Lo nggak apa-apa. Itu juga bisa diupload Iya, ya. upload saja, tidak usah pesimis. Ya. Finalis Kompas itu kan ada skornya juga. Finalis loh, bukan finalis, saya juara. Juara. Finalis tidak ada. Tidak bisa, ya harus juara ya Bu Nazil ya. Juara 1 sampai 5 itu diprioritaskan. Oke, siap. Kalau hanya finalis Tidak bisa. tidak Ya. ada skor. Ini selanjutnya tadi sudah mungkin terlambat mengikuti, sudah dijelaskan sama Bu Nazil bahwa yang bisa mengeluarkan keterangan anak nakes di mana rumah sakit atau puskesmas yang dirujuk melayani COVID-19 seperti itu. Jadi puskesmas juga bisa ya Bu Nazil ya, asalkan pernah dirujuk untuk menjadi pelayanan Insya Allah kalau puskesmas COVID-19 ya Bu Nazil ya. Oke. Ini puskesmas pertanyaan itu hampir dari sebagian besar Mbak memang Sufi. rujukan. Iya. Oke. Terus yang berikutnya, jika nanti setelah mendaftar itu ada validitas dan verifikasi oleh SMA, pendaftar itu harus menyiapkan apa ya Bu? Ya tergantung kamu pakai apa saja, pakai jalur apa ya Bu Nazil ya? Kalau memang tahap 1 apa yang pertanyaannya apa ini? Ini jika nanti setelah mendaftar itu ada validitas dan verifikasi oleh SMA tersebut, maka pendaftar harus menyiapkan apa ya Ibu? Waktu mendaftar itu kan tahapnya Anda dari mana, Nak? Kalau memang tahap Anda itu dari kartu, ya berarti kartunya yang diupload. Itu aja. Nanti yang keterima atau tidak, ya Anda lihat pada saat pengumuman. Kalau nama Anda sudah ada, ya berarti Anda sudah keterima sebagai siswa Semansa, calon siswa SMAN 1 Pamekasan. Siapa Bu yang menentukan itu? Sistem. Iya. Sebenarnya latihan pendaftaran itu sangat bermanfaat ya Bu Nazil ya. Hari ini Dek masih ada kesempatan untuk latihan pendaftaran. Tanggal 18 kan terakhir ya Bu Nazil ya. Kalau yang saya lihat latihan pendaftaran itu sepertinya Bu ya, itu untuk zonasi karena ada 3 pilihan sekolah. Tapi hati-hati adik ya, di rumah jangan sampai ngeklik permanen kalau Anda masih ragu, masih ragu di hatinya, masih belum yakin. Jangan cepat-cepat bilang klik permanen karena itu kalau sudah permanen tidak bisa diubah lagi. Ya, betul. Sistem ya Dek ya, bukan SMAN 1. Ya, bukan SMAN 1 yang menentukan. Jadi sistem sekali lagi sistem. SMA 1 dalam hal ini hanya membantu mempermudah adik misalnya ambil PIN, lalu memberikan saran misalnya sertifikat yang mana yang harusnya diupload sehingga skornya bisa punya peluang bagus gitu ya Bu Nazil ya. Dan Anda diterimanya peluangnya juga lebih besar seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi yang terakhir sepertinya, kalau misalnya saya punya KIP dan keterangan tidak mampu, itu lebih baik yang mana Bu? KIP dong. Iya, tadi sudah dijelaskan ya Dek Dila. Jadi KIP dong yang dipakai ya, karena itu sudah terdata di Kemendikbud ya, di laman pemerintah. Ya, makanya dicek dulu ya, sudah resmi. Cek dulu ya sama Pak Franky, sudah di-share ya Pak Franky? Oh iya, sebentar lagi Nak ya. Sebentar lagi di-share ya. Lalu berikutnya, jika melalui jalur KIP masih tetap menentukan jarak rumah, termasuk ya Bu Nazil ya. Enggak Bu Heni. Kalau KIP itu Insya Allah ya, dari tahun ke tahun ini kan besar peluangnya 7%. 7 kali 6 itu sekitar 7 kali 5 sekitar 35 anak. Dari tahun ke tahun itu Bu Heni saya amati
jalur afirmasi kartu sakti Kartu ini sakti, ya, itu tidak mencapai, kuotanya tidak terpenuhi. Oh gitu ya Bu Nazil ya. Jadi Otomatis selalu kalau kuotanya tak terpenuhi, kita mempertimbangkan SKTM. oh begitu. Jadi adik-adik gini. Surat keterangan tidak mampu ya yang Jadi dikeluarkan surat kepala keterangan desa. tidak mampu itu akan menjadi pertimbangan jika yang stok mendaftar kuota afirmasi belum terpenuhi. Iya. Jadi Anda yang pakai SKTM, loh kok tidak ada kunjungan, kok saya tidak divisit, berarti yang ikut jalur afirmasi dari kartu-kartu ini sudah mencapai kuota, Bu Heni. Gitu ya Bu Nazil ya. Jadi adik-adik di rumah, mana Bu yang lebih tinggi? Ya yang lebih tinggi yang punya kartu. Tingkatannya dari KIP dulu, dari KIS, Kartu Keluarga Sejahtera, itu ada tingkatan per nomor. Jadi adik yang punya KIP sama punya SKTM ya pakai KIP ya. Baru kalau tidak terpenuhi sebanyak 35 sampai 40 orang ini Bu Heni, kita menuju ke SKTM. Baru surat keterangan tidak mampu ya Bu Nazil ya. Tapi kalau sudah terpenuhi yang lewat kartu, kita tidak akan mempertimbangkan SKTM. Iya, kalau sudah terpenuhi yang lewat kartu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Tidak masuk SKTM tidak akan kita kita periksa seperti itu. Tadi maaf ya, tadi sempat juga ada yang tanya, ini tanya tentang nilai rapot. Tidak kita bahas sekarang ya adik-adik ya. Nilai rapot nanti tahap 2 ya. Oke, maaf, maaf. Ini lagi Bu Heni. Bagaimana dengan posisi koordinat rumah? Insya Allah selama belum pernah terpenuhi dari manapun kalian asal Pamekasan ya keterima. Iya betul. Walaupun jauh rumahnya dari Semansa, tapi punya KIP, insya Allah keterima. Asal masih belum terpenuhi stoknya kuota dan itu ini kan belum kuotanya besar. Betul. Jadi bisa dimanfaatkan sekali ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Nazil. Jika tahap 1 itu tidak lolos Bu, bisa ketahuan kah? Lalu bisa langsung daftar tahap 2 seperti ikuti tanggal-tanggalnya. Iya. Jadi tanggal-tanggal penting PPDB ya Bu Nazil ya. Bu Nazil sudah nge-share banner ya. Iya betul. Yang ada gambarnya Pak Kepsek yang ganteng itu loh. Di depan SMA 1 tuh juga ada banner besar sekali. Jadi di situ ada tanggal-tanggal penting seputar PPDB mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 ya adik-adik ya. Bisa mungkin ya jalan-jalan ke SMA 1. Mungkin saya diktikan ya Bu Heni di sini. Mungkin kan kita sudah gini. Nggak usah ya. Iya, soalnya kita sudah Jangan ini sudah di-share screen sama Pak. Terima kasih Pak Franky. Ini sudah di-share screen jadwal pelaksanaan PPDB. Saat Zoom meetingnya Pak? Belum ya? Enggak. Enggak apa-apa nanti kalau Zoom meeting bisa kita share lagi ya. Atau dilihat di banner yang sudah Bu Nazil sebarkan. Jalan-jalan kalau sore-sore ya Bu Nazil jalan-jalan ke SMA 1. Nyari info atau lihat Semansa kayak apa. Itu ada banner. Ada banner besar di depan. Besar sekali. Ada fotonya Bapak Kepsek kita yang ganteng. Bisa adik-adik foto di sana ya. Nanti jadwal Zoom meeting bisa diperhatikan untuk tahap selanjutnya. Oke. Mohon maaf tidak dijawab ya Bu. Iya, ini sudah di-share screen jadwal atau tanggal-tanggal penting yang bisa adik ingat, yang bisa adik nanti lihat-lihat. Sebenarnya kita sudah sempat meng-share juga tanggal-tanggal penting ini beberapa minggu yang lalu ya, jauh sebelum pendaftaran atau pengambilan PIN adik-adik ya. Jadi gini, adik-adik itu mulai sekarang harus rajin berkomunikasi dengan teman-temannya, cari info. Dengan wali kelas ya, dengan orang tua, jangan diem-diem aja ya. Jangan diem-diem aja, mulai berani berkomunikasi, harus sering-sering tanya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ini Bu Nazil. Pertanyaan berikutnya, sebentar. Oke. Misal nanti pendaftar jalur afirmasi melebihi kuota itu, yang diprioritaskan yang mana? Dari tadi ini sudah dijelaskan ya Dek ya. Yang lebih dekat ke sekolah sayang. Iya. Ini dari kalau lebih dekat ke sekolah, yang kedua usia, yang ketiga cepatnya mendaftar. Waktu mendaftar, oke. Yang ketinggalan Zoom meeting hari ini bisa tanya-tanya temannya yang sudah bergabung dari awal ya. Iya. Atau lihat di YouTube ya, nanti kita karena sudah di-record ya. Sudah di-record, nanti di-share di YouTube bisa dilihat nonton dari YouTube. Tidur-tiduran ya Bu Heni. Terus selanjutnya daftarnya lewat mana? Apakah lewat link? Daftar apa nih?
Nah, ini dari Mau adik. daftar. Daftar apa nih dari adik? Siapa nih? Ya, silakan masuk ke PPDB Jatim. Lamannya PPDB Jatim ini di-share sebentar lagi. Jadi daftarnya lewat mana, Bu? Lah. Adik hanya membutuhkan NPSN dan nomor PIN. Dan Untuk tanggal masuk itu aja. Oh, itu aja ya. Oke. Jadi ini lamannya ppdbjatim.net itu Insya Allah lamannya. mulai dibuka besok malam jam 00. Adik butuh NPSN dan NISN. NPSN itu punya sekolah adik dari SMP atau MTS mana? Pertama, kalau mau latihan, Anda masuk ke kabupaten, pilih kabupaten. Oke, sudah diklik. Setelah pilih kabupaten, Adik lihat ke latihan. Pilih SMA, kemudian di situ dipilih kira-kira masukkan NISN-nya, masukkan PIN Anda. Sini ada contohnya sama Pak Franky diperagakan. Iya. Oke, Bu Nazil sudah nyoba tadi Pak Peng, cuma mungkin saya jelaskan lagi ya. Nanti setelah masuk tahap berikutnya itu ada pilihan sekolah Bu Heni. Oke. Jadi karena di tahap 1 hanya satu sekolah, iya. adik-adik tinggal pilih satu sekolah saja, kemudian di situ ada laman untuk mengupload sertifikat. Iya, apa yang harus diupload ya Bu Nazil ya? Pak, Iya, kalian lewat jalur afirmasi berarti kartunya yang diupload. Jadi gini, yang diupload itu kan bisa sertifikat atau ya atau kartu ya Bu Nazil ya. Itu yang diupload sudah dalam bentuk di scan iya, dalam seperti biasa. PDF, JPG kalau tidak ini salah. adik-adik perlu tahu ya. Ya. Seperti kartu keluarga kemarin. Seperti kakak kemarin ya. Oke. Jadi itu nanti yang harus Makanya adik-adik kalau tidak yakin silakan datang ke Semansa ya. Nanti dibantu mendaftarnya. Nanti kami bantu untuk mendaftar ya. Jadi kalau ragu atau misal kadang begini, takutnya nggak terbaca. Betul. Atau wifi di rumah nggak stabil, itu juga pengaruh pada saat mendaftar. Jadi punya kendala apapun atau adik ragu untuk mendaftar sendiri di SMA 1 kami bantu. Biar aman ya. Biar aman. Atau mungkin moto sertifikat nggak jelas tuh Bu Heni, itu juga berpengaruh loh. Betul. Nggak terbaca oleh sistem. Bisa kalian rugi gara-gara tidak terbaca. Padahal di situ Porprov ya misalnya kan punya emang. Jadi sekali lagi kalau tidak yakin untuk mendaftar sendiri, silakan ke bisa datang ke SMA Kita 1. buka dari jam 8 sampai jam 12. Jadi hari Senin dan Selasa ya Bu Nazil, agar tidak mengantri atau biasanya ngantri tapi mohon bersabar karena pasti kami layani sebaik mungkin. Gitu ya adik-adik ya. Lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya. Pendaftaran tahap pertama kan hari Senin tanggal 20 jam berapa ya Ibu? Oh begini. Usianya yang gimana ya Ibu? Oke, kita dengarkan dari Bu Nazil ya. Jadi gini, kan sudah Ibu jelaskan, pendaftaran itu dibuka hari Senin tanggal 20 tuh 00. Nah, karena ini online. Jadi kalau Anda sudah merasa pasti bisa daftar sendiri, ya sudah langsung daftar dari rumah. Dari rumah. Dibuka aja 00. Jadi tanggal 20. Tanggal 20. Jam 12 lewat 1 menit. Nah, itu sudah bisa. Sudah bisa mendaftar. Kalau adik yakin mau mendaftar sendiri dari rumah. Sudah tahu caranya. Tapi kalau Anda masih bingung, Bu, saya bingung sertifikat mana yang mau saya upload, Bu, yang skornya tinggi, berarti silahkan ke Semansa seperti itu. Nanti kita bantu. Seperti itu. Iya. Iya, ini banyak yang tanya, itu tahap 1 tanggal 20 ya Bu? Iya, betul. Tanggal 20 dan 21. Oke, Senin dan Selasa. Senin dan Selasa. Sekali lagi, untuk adik-adik calon peserta didik, jangan lupa atau jangan sampai melupakan tanggal-tanggal penting seputar PPDB. Itu ya. nasibmu. Ini tiap pendaftarannya cuma 2 hari loh ya. Kalau terlambat mendaftar, ya akan rugi. Apalagi punya kesempatan bagus. Iya. Jadi nanya usia lagi Bu. Oke, sekali lagi ini Bu Nazil tidak mungkin ya setiap pertanyaan yang sama diulas lagi, nanti dijawab bisa. lagi ya. Nanti tanya-tanya ke temannya ya. Atau nonton. Ini penting Bu. Ya, Nila Putri. Oke. Nila Putri kalau yang tercantum sertifikat prestasi itu ada batasan. Iya. Ini pertanyaannya dari Nila Putri ya. Tahun yang tercantum di sertifikat prestasi itu apakah ada batasannya? Ya, tentu saja ada 2 tahun terakhir, Nak. Jadi masih SMP. Kalau yang SD jangan Kalau diupload. SD jangan diupload.
Iya deh. Jadi Anda itu SMP berprestasi kan ada tahunnya tuh. Tahun 2020 ya Pak Peng? Kelas 10 ya, Kalau Mulai kelas 7. 7, 8, 9. Nah, kalau itu. kelas 6 jangan, adiknya Kalau berarti SD enggak SD tuh. Iya, jadi Iya. ada batasan Iya. tahun ya Nak Oke. ya. Ketika kamu SMP wes, pokoknya intinya waktu kamu SMP. Nah, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Nazil. Kalau jalur prestasi hasil lomba, juara berapa saja ya Bu? Semakin tinggi juaranya, Iya. peluangnya Semakin semakin besar. Juara apa Yang penting saja, bukan Bu? peserta Yang atau penting bukan finalis. peserta atau finalis, jangan ya. Kan Iya. tadi nanya, Bu, saya finalis. Jangan, itu enggak ada. Nggak itu bisa nggak ada. ya, Dek ya. Yang menang ini. Cuman kalau yang di sini, Bu, juara 1, 2, 3 Iya. saja. Kalau dari petunjuk teknis PPDB itu dari juara 1 sampai 5 saja batasannya. 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3. Ya, nanti sama Pak Franky juga mau di-share Di-share. tentang itunya, Bu, biar Ketentuan adik-adik di sertifikat rumah ya. tidak bingung tentang berjenjang individu, kemudian juara 1, 2, 3, berapa skornya gitu Iya. ya. Nanti di-share ya Pak Franky ya, jangan khawatir. Ini adik-adik. sepertinya sudah wah, asik sekali ya Bu Nazil. Iya, Ternyata ini 1 jam sudah gimana? 1 jam Sudah lebih nih. ya. Untung kita unlimited ya Bu Heni. Ada Coba kalau ternyata kita antusias pakai yang sekali. gratis, mohon maaf Pak, sudah di-cut. Ini kita alhamdulillah kita pakai yang unlimited. Iya, Jadi adik-adik di rumah kalaulah mau sampai jam 12, tapi maaf ini hanya ada ini. Silahkan. Harusnya ini ada kopi, ada teh hangat ya gitu ya. Iya. Lupa ternyata disiapkan. Tapi enggak apa-apa. Lanjut ya. Antusias adik-adik joining di Zoom ini Menunjukkan kalau sudah memang being grateful ya. tekadnya, Iya. tekadnya kuat untuk sekolah. Jangan cek. Oke, Kak, lain kita share. Iya. Iya. Bantu, Bu. Sudah di-share? Bantu, Bu, ya. Oke. Oke. Ini Pak Franky akan nge-share juga cara mengecek kartu KIP, KIS atau apalagi itu Bu Nazil yang ada 6 tadi yang disebutkan Bu Nazil. KIS, Kartu Harapan. Bagaimana caranya ngecek? Kita lihat dulu. Masuk ke PPDB dulu, iya. Kemudian kita milih. Oke, kita bantu. Oh, di prosedur, klik prosedur ya adik-adik. Nah, setelah masuk ke laman PPDB, kita lalu afirmasi, diklik juga. Nah, banyak macamnya ya di situ Pak Franky ya. Di situ setelah adik-adik klik afirmasi akan muncul berbagai macam penjelasan pilihan kartunya. Pilihan kartu yang jadi bisa. Mau lewat kartu yang mana? Apakah IP, apa PKH Bu Heni, apakah KIS, apa KIS gitu ya, dan silahkan apakah dicek. BPNT, apa BAST. Ini itu sudah ada laman masing-masing ya. Kita Pak coba satu, Pak Franky punya contoh satu adik-adik ini dari KIP ya Pak Franky. Oh PIP. NISN masukkan dulu tanggal lahir kalian. Oh, nama ibu kandung ya Pak Franky. 3 ya. Itu kalau PIP, kalau KIP berarti anaknya. Iya. Yang KIS juga nama yang tertera di situ ya Pak Peng ya, tanggal lahir. Ya, cek. Kalau KIS cek penerima bansos. Bansos. Ya. Tapi semuanya itu ada di laman PPDB Jatim ya Pak Franky. Ada, Oke, semuanya siap. ada. Jadi ya, masuk ke provinsi, kabupaten, klik Pamekasan, kecamatan, ya. Oke. Desanya, desa. Iya. Sesuai KTP atau sesuai yang kartu? KTP-nya. Sesuai dengan KTP-nya. Kodenya? Iya, Iya, seperti itu. Jadi semuanya sudah serba mudah ya. Sudah Bu serba Nazil, mudah, ya? serba canggih, adik-adik tinggal. Ya, Nah, kalau nama kalian, nama orang tua kalian tidak ada di situ, berarti mohon maaf, Anda Tidak bisa ya, Bu lewat Nazil, jalur ya? itu ya Iya, Nak ya. jadi yang bisa mendaftar lewat jalur tidak Kartu mampu sakti. dengan kartu sakti tadi yang disebutkan Bu Nazil Harus ngecek terdata. dulu, Harus ngecek dulu terdata. di laman yang akan kami berikan nanti di sini Pak Peng ada, Pak Peng nanti tolong di-share ya. Ya, oke. Di sini ada. Pertanyaan selanjutnya Pak Franky, ini sepertinya sudah lebih dari 1 jam, tapi adik-adik masih luar biasa nih. Lebih banget ya. Iya. Bapak.
Kita akan melayani sepenuh hati ya Bapak Kepsek ya. Siap. Ini karena Pak Kepsek mendampingi adik-adik, jadi Bu Nazil agak grogi nih dari tadi Bu Nazil santai. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau prestasi akademik atau non akademik sama-sama berjenjang, maka sertifikatnya lebih tinggi mana Bu skornya? Tergantung juaranya ya Bu Nazil. Tergantung ya? juaranya, tergantung lintas kabupatennya. Lalu perseorangan atau beregu atau itu. individu. Iya. Jadi kalau non akademik sama akademik tuh nggak ada bedanya, sama-sama skornya sama ada tentu. Makanya ntar lagi juga akan di-share sama Pak Peng. Nanti ada di rumah agar bisa nanti menentukan ya mau ikut yang mana. Iya. Tapi sekali lagi kalau masih bingung silahkan ke Semansa. Betul, kami tunggu ya adik-adik ya. Syukur-syukur kalau kamu bawa yang dingin-dingin buat Bu Nazil. Ini boleh bercanda. Bapak ya? Ini off the record ya, off the record ya. Nggak boleh katanya. Nggak boleh off the record ya. Oke, sekarang gini. Ini ada pertanyaan Bu Nazil. Ya, silakan. Kalau misalnya sudah daftar tahap 1, kira-kira kapan nih Bu pengumumannya? Besoknya kalau nggak salah ya. Iya. Tadi di jadwalnya sudah di-share Kan sama Senin Selasa pendaftaran. Sepertinya Rebu ya Pak Beng ya? Oh enggak, Rabu Kamis itu masih visitasi kan? Validasi. Kan masih home visit juga. Iya. Pengumumannya hari Jumat tanggal 24 sayang. ya. Iya, jadi kalau Ibu bisa sebutkan tanggal-tanggal pentingnya ya, 20 21 itu adik mendaftar, mendaftar tahap 1, 2 dan 23 itu validasi sekaligus home visit untuk yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Baru pengumuman tahap 1 itu tanggal 24 adik-adik ya. Tanggal 24 itu hari Jumat. Kalau jam 8 malam. Dan 8 pagi. 8 pagi. Kalau namanya tidak ada berarti ada ikut tahap berikutnya. Iya. Sekali lagi untuk SKTM Bu Heni, seandainya dari SKTM terus tidak ada pihak kita ke sana berarti sudah terpenuhi kuotanya dari jalur kartu ya. Berarti yang mendaftar menggunakan kartu itu sudah memenuhi kuota. Iya. Jadi yang jalur SKTM atau hanya sekedar surat keterangan surat keterangan tidak mampu saja, jadi itu tidak bisa kami pertimbangkan lagi gitu ya. Jika kuota sudah terpenuhi dari jalur afirmasi. Satu lagi Bu Heni, ini ada sedikit memo dari note dari Pak Franky. Kalau Anda sudah keterima jangan lupa dicetak buktinya ya. Iya. Jadi cetak bukti kalau diterima di SMA 1 karena itu sangat penting pada saat pengumpulan berkas di tanggal 7 dan 8 Juli. Oke. Jangan sampai ke sini ya. Saya diterima Bu Heni. Tapi tidak bawa apa-apa. Tidak tahu Bu. Aduh bahaya itu. Iya. Bingung. Kita juga bingung. Juga bingung bagaimana caranya terima langsung aja dicetak. Ya, oke. Ya. Gitu ya adik-adik ya. Sepertinya lanjut tidak ada lagi pertanyaan Pak Franky. Sepertinya antusias sekali adik-adik di rumah ini Bu ya. Betul. Senang. Jadi kita kami yang tidak menyangka sebanyak ini loh. Tidak menyangka yang sebanyak ini. Mereka. Ibu kartu KIP-nya tanggal lahirnya salah. Apa bisa ya Bu? Dicek aja. Yang penting tadi sudah disebutkan ya Bu Nasil, ada tidak di laman laman Kemendikbud kalau KIP. ID, ya di situ ada tidak namanya. Kalau sudah ada di situ di laman itu berarti aman aja. Lanjut, ya berarti aman. Iya. Tinggal dicek namanya sudah terdata atau tidak ya Bu ya. Oke. Siap. Next question. Next question apa ini? Jelas. Maaf, saya ingin bertanya Bu, jika misalnya mendaftar di 2 sekolah berbeda, namun di tahap yang sama, di SMA 1 nggak lolos, tapi di sekolah pilihan kedua lolos. Kalau tahap 1 kan tahap 1 ya? Satu pilihan sekolah. Iya, Dek. Jadi ditentukan mau ke SMA 1 atau ke SMA yang satunya. Silahkan istikharah. Kira-kira PIN-nya masih bisa dipakai untuk tahap 2 tidak, Bu? Masih bisa kalau misalnya kalau tahap 1 tidak lolos, PIN-nya tetap bisa dipakai untuk tahap berikutnya, gitu ya adik-adik ya. Jadi nggak masalah. Selama Anda namanya belum terkunci di sekolah tertentu, maka PIN Anda masih bebas untuk dipakai mendaftar pada tahap berikutnya. Kalau sudah lolos, ya sudah tidak bisa. PIN-nya sudah dikunci. Kalau sudah lolos, tinggal Anda dicetak nama Anda. Bukti kalau sudah lolos di tahap pertama. Begitu ya Pak Franky ya. Oke,
Sepertinya ini sudah di penghujung acara ya Bu Nazil ya. Mhm. Sebenarnya masih ingin ngobrol tapi karena waktu sangat terbatas, kami juga banyak kegiatan ya adik-adik ya. Semangat Dan untuk, tidak ada pertanyaan lagi, Bu iya, Neni. tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Semangat untuk mendaftar di tahap 1 ini, berusaha yang maksimal apa yang dimiliki, berkas-berkas apa yang dimiliki dipersiapkan. Minggu besok mulai juga ibadah dan doanya ya Bu Nazil ya. Iya, betul sekali. Doa-doa yang dilangitkan semoga di tahap 1 sudah banyak yang berhasil. Mungkin Sekali untuk hari lagi ini, pesan sponsor, Bu. iya, Kalau adik-adik di rumah merasa bingung, dan merasa kesulitan ya, ragu, iya betul. baik itu jaringannya, baik itu nggak tahu cara nguploadnya, Betul. daripada salah, daripada tidak benar, Iya. dan akhirnya berdampak pada Iya. kalian, silakan ke Semansa karena akan kami Bantu, layani betul. sepenuh hati. Iya. Seperti itu. Iya, Bu Nasil. Oke. Iya. Begitu ya adik-adik ya. Terima kasih banyak sudah joining di Zoom meeting kita pagi ini. Terima kasih juga sudah bergabung dengan sangat semangat dan antusias sekali. Mohon Semoga maaf atas kesalahan. semoga di tahap 1 ini sudah banyak sekali yang bisa lolos sesuai dengan keinginan adik-adik. Kami, saya, Ibu Heni dan Ibu Nazil, Ya. mohon maaf apabila ada sikap Kesalahan. ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.